Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu organisasi dan manajemen industri. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Amalia Rizka Febrianti dengan NBI 14122000135. Indonesia dengan NPI 14122000036. Saya Mumtaz Alfia, NBI 14123000235. Pertama-tama yaitu arti definisi organisasi. Kata organisasi berasal dari bahasa Yunani yakni organon atau alat. Dalam lingkup ilmu-ilmu sosial, organisasi dipelajari sebagai objek peneliti antara lain ilmu sosiologi, ekonomi, politik, psikologi, antropologi, sejarah, dan manajemen. Dan organisasi juga bisa disebut sebagai sekumpulan orang-orang yang bekerja sama secara terstruktur dan teratur untuk mencapai tujuan bersama. Dalam organisasi ada pembagian tugas, peran, serta tanggung jawab yang jelas. Untuk selanjutnya yaitu entitas elemen organisasi. Entitas elemen organisasi adalah komponen atau bagian-bagian yang menyusun suatu organisasi seperti visi misi. Visi yaitu pandangan jangka panjang dan misi itu menjelaskan bagaimana organisasi mencapai visi tersebut. Untuk struktur organisasi yaitu yang menggambarkan hierarki dan pembagian tugas dalam organisasi termasuk bagian otoritas dan tanggung jawab distribusi. Untuk sumber daya manusia yaitu elemen yang mencakup individu-individu yang bekerja di dalam organisasi tersebut. Dan kepemimpinan ini yang paling penting yang berperan di dalam organisasi tersebut. Untuk keuangan, sumber daya keuangan termasuk anggaran, pendapatan, pengeluaran, dan investasi itu termasuk paling penting di organisasi juga. Untuk sumber daya fisik, bisa diartikan seperti aset-aset yang dimiliki organisasi tersebut. Selanjutnya, organisasi menurut ahli. Kita mengambil dari buku I.G. Wursanto 2007 halaman 5354, di antaranya adalah pendapat Joseph Kingsbury dan Robert Wilcox. Organisasi adalah sebagai proses pembagian tugas atau pekerjaan, mengatur pegawai-pegawai untuk memiliki tugas atau pekerjaan dari suatu badan usaha. Untuk menurut Helvig, organisasi merupakan suatu kegiatan atau suatu proses menghimpun atau mengatur kelompok-kelompok yang saling mengadakan hubungan dari unit perwakilan ke dalam suatu pekerjaan yang menyeluruh. Untuk menurut John de Millet, organisasi adalah orang-orang yang bekerja sama dengan mengandung ciri-ciri hubungan kemanusiaan yang timbul di dalam kegiatan kelompok. Selanjutnya, ada peran dan manfaat manajemen organisasi. Peran dan manfaat manajemen organisasi sangat penting dan memastikan organisasi berjalan dengan efektif dan efisien. Henry Fayol menjelaskan fungsi utama organisasi yaitu perancangan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Untuk fungsi organisasi tersendiri, perancangan merupakan suatu aktivitas menyusun tujuan organisasi tersebut. Untuk pengorganisasian, yaitu suatu aktivitas pengaturan dalam sumber daya manusia tersebut, yaitu kayak kita gitu, diatur di pengorganisasian ini. Untuk pengarahan merupakan fungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisien kinerja. Jadi kayak pembagian tugasnya itu jadi terarah gitu. Untuk pengendaliannya juga merupakan kegiatan menilai dan mengevaluasi. Jadi di evaluasi ini yang paling mengandalkan semua di organisasi tersebut. Untuk selanjutnya, manfaat manajemen organisasi seperti efisiensi penggunaan sumber daya. Organisasi dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki secara optimal tanpa pemborosan, seperti peningkatan produktivitas. Manajemen organisasi yang terstruktur dapat meningkatkan produktivitas kerja sebagai tempat pengembangan sumber daya manusia
Manajemen memberikan arahan untuk pengembangan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan anggota. Selanjutnya ada perbedaan teori organisasi. Ada dibagi tiga. Organisasi yang pertama ada organisasi klasik, organisasi neoklasik, sama organisasi modern. Teori organisasi klasik. Dari definisi, teori organisasi klasik merupakan pendekatan awal dalam memahami bagaimana organisasi seharusnya diatur dan dijalankan. Fokus utama dari teori ini adalah efisiensi, struktur formal, dan pembanding kerja. Teori ini menekankan pentingnya hierarki, otoritas, dan aturan yang ketat untuk mencapai tujuan organisasi. Teori klasik muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, bertepatan dengan revolusi industri yang membutuhkan metode manajemen yang lebih efektif dan efisien untuk mengelola perusahaan. Contoh era berlaku, era revolusi industri akhir 1800-an hingga awal 1900-an. Pada masa ini banyak pabrik dan perusahaan besar membutuhkan metode yang efisien untuk mengatur tenaga kerja, mengelola produksi, dan mengontrol operasi sehari-hari. Contoh era berlakunya itu yaitu montor dalam industri. Teori organisasi klasik. Definisi teori neoklasik atau sering disebut sebagai teori hubungan manusia merupakan pengembangan dari teori klasik yang mengakui bahwa organisasi tidak hanya terdiri dari struktur formal tapi juga hubungan antar individu dan kelompok. Fokusnya bergeser dari esensi murni kebutuhan manusia, motivasi, dan interaksi sosial di tempat kerja. Kapan teori ini ada? Teori neoklasik berkembang pada pertengahan abad ke-20, khususnya pada tahun 1930-an hingga 1950-an. Teori ini menjadi respon terhadap keterbatasan teori klasik yang terlalu mekanis dan tidak diperhatikan aspek manusianya. Terus, ini dengan meningkatnya perhatian terhadap faktor manusia dalam organisasi juga. Contoh era berlakunya, era depresi besar 1930-an dan pasca Perang Dunia II, banyak perusahaan mulai menyadari pentingnya memperhatikan kebutuhan psikologis pekerja untuk mempertahankan semangat kerja dan meningkatkan produktivitas. Dan contoh era berlakunya organisasi neoklasik itu, era ini ditandai dengan munculnya teori-teori motivator seperti teori Maslow dan teori Herzberg, serta teori kepemimpinan seperti teori Max Gregor. Next, teori organisasi modern, definisinya, teori organisasi modern menggabungkan berbagai aspek dari teori klasik dan neoklasik serta memperhitungkan kompleksitas, ketidakpastian, dan dinamika lingkungan yang mempengaruhi organisasi. Pendekatan ini mengakui bahwa organisasi dalam sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya dan harus dapat beradaptasi dengan perubahan. Teori ini ada berkembangnya mulai tahun 1960-an hingga sekarang. Teori ini terus berkembang seiring dengan meningkatnya kompleksitas lingkungan bisnis global, teknologi, dan kebutuhan akan adaptasi yang cepat. Contoh era berlaku, era teknologi dan globalisasi sekitar 1980-an hingga sekarang, perusahaan multinasional dan organisasi berbasis teknologi tinggi seperti Apple, Google, Amazon menggunakan pendekatan manajemen modern yang fleksibel dan inovatif. Nah, contoh era berlakunya organisasi modern ini ditandai dengan munculnya perusahaan yang lebih fleksibel adaptasi. Contohnya pada Amazon dari Apple, Google itu yang terbesar yaitu Amazon. Next. Dan ini ada perbedaan utama antara teori klasik, neoklasik, dan modern, yaitu dari aspek teori klasik, teori neoklasik, teori modern ini difokuskan pada struktur organisasi, pendekatan, era eksis, dan contohnya. Next. Siklus hidup organisasi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tahapan inisiasi,
Pada tahap ini organisasi baru didirikan. Fokus utamanya adalah pembentukan struktur dasar, visi, misi, dan pengembangan produk atau layanan. Yang kedua ada tahap growth. Organisasi mulai berkembang pesat dan mengalami peningkatan jumlah karyawan, pendapatan, dan pasar. Fokus utamanya adalah ekspansi dan penguatan posisi di pasar. Yang ketiga ada tahap mature. Organisasi telah mencapai puncak pertumbuhan dan berada dalam fase stabil. Fokus pada efisiensi operasional, menjaga pangsa pasar, dan mempertahankan profitabilitas. Yang terakhir ada tahap lain. Jika organisasi tidak mampu beradaptasi dengan perubahan pasar, teknologi, atau persaingan, organisasi akan memasuki fase penurunan. Pada tahap ini, pendapatan menurun, pasar menyusut, dan organisasi bisa menghadapi masalah keuangan. Seperti contoh tahap kasus hidup organisasi pada sebuah industri sepeda ontel Wimcycle. Yang pertama, tahap inisiasinya Wimcycle didirikan pada tahun 1995 dengan ide untuk menyediakan sepeda berkualitas dengan desain yang menarik untuk pasar Indonesia. Perusahaan awalnya fokus pada pembuatan sepeda dengan harga terjangkau namun tetap berkualitas tinggi. Pendiriannya, Wimcycle memulai produksinya dengan memperkenalkan berbagai model sepeda untuk berbagai segmen pasar, mulai dari sepeda anak-anak hingga sepeda dewasa. Mereka mengandalkan strategi harga yang bersaing untuk menarik pelanggan. Uji coba dan penyesuaian, perusahaan mengumpulkan umpan balik dari pengguna awal dan melakukan penyesuaian pada desain dan fitur sepeda untuk lebih memenuhi kebutuhan konsumen lokal. Tahap growth. Selama akhir 1990-an hingga awal 2000-an, Wimcycle mengalami pertumbuhan pesat di pasar Indonesia. Mereka memperluas lini produk dengan menambahkan model-model baru, seperti sepeda gunung dan sepeda balap, untuk memenuhi beragam kebutuhan konsumen. Peningkatan kapasitas. Perusahaan meningkatkan kapasitas produksi dengan memperluas fasilitas manufaktur dan distribusi untuk mengakomodasi permintaan yang meningkat. Mereka juga memperkuat jaringan distribusi dan pelayanan purna jual. Peningkatan sumber daya. Wimcycle memperluas timnya, termasuk tenaga penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggaran, serta meningkatkan upaya pemasaran untuk meningkatkan brand awareness di seluruh Indonesia. Tahap mature. Pada 2000-an, Wimcycle telah menjadi salah satu merek sepeda terkemuka di Indonesia dengan pangsa pasar yang signifikan. Mereka dikenal dengan produk yang memiliki kualitas baik dengan harga terjangkau. Efisiensi, fokus pada pemeliharaan dan peningkatan efisiensi operasional. Memperbaiki proses produksi dan menjaga kualitas produk untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Inovasi dan diversifikasi. Wimcycle terus meluncurkan model-model baru dan menambahkan fitur-fitur inovatif pada sepeda mereka untuk menjaga daya tarik di pasar, seperti memperkenalkan sepeda dengan desain yang lebih modern dan teknologi yang terbaru. Terakhir, ada tahap decline. Dalam beberapa tahun terakhir, Wimcycle menghadapi penurunan penjualan akibat persaingan yang ketat dari merek sepeda internasional dan lokal, serta perubahan tren pasar. Pertama, masalah operasional. Tantangan dalam mempertahankan daya saing dengan inovasi produk yang lambat dan masalah distribusi mungkin menyebabkan penurunan pangsa pasar. Lalu respon. Wimcycle mungkin mencoba berbagai strategi untuk mengatasi penurunan ini, seperti melakukan promosi besar-besaran, meningkatkan kualitas produk, atau melakukan diversifikasi produk lebih lanjut. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,